Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih, luar biasa. Oke, fase L5 ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, ya, biar pembelajaran hari ini itu kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Mas Afzal yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Ya, nah kemudian Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Ya, raih ya. Binar, Dwi Andini, Hikmah Solawati, Yanwar, Nur Cahya, Salwa, Naura, Afzal, Aksa, Ayu, Vera hadir, Florentina dan Jesa. Jesa sudah ada belum? Belum ya. Florentina dan Jesa hari ini sedang mengikuti seleksi kompetensi Olimpiade Sains Nasional. Kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan ya, sehingga nantinya dapat membawa nama sekolah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang itu sedang mengikuti di tingkat kabupaten, mudah-mudahan lolos nanti sampai dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Sebagaimana tahun kemarin juga ada 10 siswa SMA Negeri 1 Sidareja yang lolos ke tingkat provinsi ya. Ini sebagai motivasi kalian untuk terus memacu berprestasi, apalagi masih fase E ya, perjalanannya masih jauh, masih banyak prestasi-prestasi yang bisa kalian raih ya. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat ya, tidak ada yang izin sakit, yang izin hanya siswa yang ikut olimpiade saja. Perlu disyukuri ya, kesehatan yang kalian peroleh itu perlu disyukuri ya. Salah satu bentuk syukur itu bagaimana? Bagaimana? Alhamdulillah, mengucap alhamdulillah, betul ya. Kemudian memanfaatkan kesehatan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya kalian sebagai siswa, ya maka tugasnya harus belajar. Gitu ya. Jadi harus disyukuri. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lakukan kesepakatan kelas dulu. Sebelumnya kalian sudah membuat kesepakatan kelas ya, masih ingat? Ya, coba Bu Sasi tampilkan pada WA web kalian juga. Ini adalah beberapa kesepakatan yang sudah kalian sepakati ya sebelumnya ya, pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, hari ini apakah ada yang mau ditambahkan kesepakatan kelasnya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Ya, mudah-mudahan kesepakatan ini tetap kalian gunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, sehingga nantinya pembelajaran tersebut dapat berjalan secara kondusif ya, terutama pada bagian penggunaan perangkat hanya digunakan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah di sekeliling kalian tempatnya sudah bersih, apakah ada sampah? Kalau ada sampah silahkan dipungut, nanti bisa dibuang di tempat sampah. Oh, ternyata sudah bersih. Udah nyaman ya? Nah, sepertinya duduknya bisa pada posisi yang nyaman, ya, tegak, ya, sehingga nanti tidak pegel, ya, tegak tetapi tidak tegang, rileks saja. Oke, seperti tadi yang disampaikan Bu April bahwa sebelum kita melakukan pembelajaran harus ditanyakan dulu nih untuk mengidentifikasi perasaan kalian. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, sebetulnya kalian sudah melakukan hal ini, ya.
seperti beberapa pertemuan yang lalu sampai ada yang terisak-isak ya, gitu kan ya, tisunya Bu Sasi habis. Tapi tidak apa-apa, itu adalah ungkapan kalian berterima kasih kepada kebanyakan orang tua gitu ya. Nah, sekarang kita juga akan melakukan pembelajaran sosial emosional. Kenapa ini diterapkan pada pembelajaran? Ya, kalian harus tahu bahwa pembelajaran sosial emosional itu bisa diterapkan di pembelajaran. Salah satu manfaatnya adalah yang pertama dapat meningkatkan perilaku positif. Gitu ya. Dapat meningkatkan perilaku positif. Ya, tentu saja kalau sekarang ini perilaku positif itu seperti apa? Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini tujuan PSE tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, nah kali ini pembelajaran sosial emosional yang akan kita terapkan adalah tentang kesadaran diri. Bagaimana kalian memahami perasaan kalian, gitu ya. Nah, kalian nanti bisa boleh tulisan, boleh gambar, boleh dengan pantun, boleh dengan puisi. Puisi tidak harus banyak ya, dengan kata-kata saja boleh. Yang penting dari beberapa cara itu mewakilkan apa yang kalian rasakan hari ini, sehingga nanti kalian menyadari diri kalian untuk fokus dan siap dalam pembelajaran. Oke, jika sudah ada yang selesai, ya, silakan kalian boleh menempelkan kertas kalian. Ada di beberapa sih. Masya Allah. Adik, karena Real Madrid menang, semangatnya sampai ke bawah hari ini ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada senyumnya yang lebar, ada yang berpantun, ada yang berpuisi, kata-katanya indah sekali. Kemudian ada yang Real Madrid menang, sukacitanya luar biasa. Terima kasih ya. Semoga membawa aura kebahagiaan sehingga hari ini kita semangat. Nah, kita akan mulai masuk dalam pembelajaran. Yang pertama, Ibu bacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Capaian pembelajarannya adalah dapat memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodalkan data berbagai bidang, menerapkan seluruh siklus pengolahan data dari pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, dan interpretasi data, dan publikasi dengan menggunakan perkakas yang sesuai, menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat menerapkan seluruh siklus pengolahan data, pengumpulan, pengolahan, kemudian visualisasi dan analisis, menggunakan perangkat yang sesuai dengan berpikir kritis, tanggung jawab, kreatif, mandiri, dan disiplin, serta bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama adalah mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita juga sudah mempelajari tentang analisis data, ya. Kalian masih ingat macam-macam data, gitu ya? Ada data apa? Data kuantitatif dan data kualitatif. Oke. Kemudian kalian juga sudah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Ada yang masih ingat? Wawancara, angket, observasi. Nah, untuk itu kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Kalau kemarin sudah mengenal data, kemudian bisa melakukan pengumpulan data, kalian mengumpulkan data, ada yang menggunakan Google Form gitu ya, sudah bisa bagaimana caranya membuat Google Form untuk memberikan angket, kemudian kalian download ya hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pengolahan data dan penyajian
data serta nanti kita analisis. Gitu ya. Itu adalah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Oke? Perhatikan gambar tampilan atau penyajian data yang ada pada presentasi ini. Yaitu ini adalah gambar tentang indeks pembangunan manusia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah proses apa sajakah yang terjadi sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi seperti pada gambar. Di sini ada indeks pengembangan manusia Sleman 83,84, kemudian diikuti dengan kota-kota yang lain. Berarti artinya apa? Ada data ya. Maka kalau sudah memperoleh data, maka proses yang sudah dilalui sudah apa? Sudah apa? Mengumpulkan data ya. Ada pengumpulan data. Proses yang pertama. Berikutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah apa? Pemrosesan data. Sampai dengan ini ditampilkan dalam bentuk apa ini? Diagram atau grafik. Namanya apa? Diagram apa? Donat ya. Nah, jadi tadi proses yang sudah dilakukan apa saja tadi? Pengumpulan data. Kemudian diagram merupakan visualisasi atau penyajian data. Oke, selanjutnya. Nah, nanti Ibu akan petakan berdasarkan nilai hasil tes diagnostiknya. Nah, kemudian masing-masing kelompok nanti bisa berkumpul dengan kelompok sesuai dengan hasil pemetaan. Oke. Nah, pemetaannya itu didasarkan pada penilaian di 100 sampai dengan 80, 79 sampai dengan 60, kemudian 59 sampai 40 dan bagian bawah. Oke, silakan bisa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Coba ya, untuk meningkatkan fokus kalian, Ibu minta jeda waktu sebentar, gitu ya. Kalau Ibu tepuk satu kali, kalau Ibu bilang apa ya, pagi, tepuk 2 kali, ya. Kemudian siang 1 kali. Kalau malam, karena tarawih ya. Jadi nggak usah tepuk, itu ya, sholat ya. Ya, oke, bisa dipahami? Konsentrasi ya. Oke, silakan. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, sudah fokus semuanya. Terima kasih. Oke. Pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan strategi pembelajaran model problem based learning. Ya, jadi berbasis pada masalah. Ya. Jadi pembelajaran berbasis pada studi kasus. Gitu. Ada beberapa tahapan pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah orientasi pada masalah, kemudian pengorganisasian siswa, kemudian pembimbingan penyelidikan, kemudian menampilkan hasil karya, gitu ya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, kita lakukan tahapan demi tahapan. Yang pertama orientasi masalah. Nah, Ibu memiliki LKPD, di mana di dalam LKPD tersebut itu terdapat beberapa studi kasus. Kelompok yang LKPD 1. Oke, yang 1 berarti ada 2, LKPD 1 ada 2, silakan siapa lagi? Nah, masing-masing LKPD memiliki status yang berbeda, memiliki studi kasus yang berbeda-beda. Nah, Ibu berikan studi kasus yang berbeda-beda sesuai dengan hasil pemetaan tes diagnostik yang sudah Ibu lakukan. Untuk kelompok LKPD 1 adalah siswa nantinya secara konsep tentang analisis data, kalian bisa kuasainya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk LKPD 2, untuk siswa-siswa yang sudah mulai berkembang, gitu ya. Ada studi kasus di situ, yaitu tentang pengolahan data, menggunakan data statistik,
dan penyajian data. Kemudian LKPD 3 ya, untuk siswa-siswa yang sudah abstraksi, sudah memahami konsep dan penerapan. Oke, perhatikan, untuk mendukung kalian dalam mengerjakan studi kasus tersebut, kalian bisa melakukan eksplorasi materi ya dari modul LKS ya. Ada ya. Kemudian dari file presentasi yang sudah Ibu siapkan di sini di WA group juga ada. Gitu ya. Nah, kemudian atau dari video. Ada beberapa hal yang perlu Ibu tekankan. Yang pertama adalah ruang lingkup dari materi analisis data, pengertian dari analisis data, kemudian teknik pengumpulan data, lalu ada privasi dan keamanan dalam publikasi data, kemudian memproses data dalam berupa angka, dan kemudian ada visualisasi data. Silakan kalian susun ya sehingga menjadi peta konsep yang benar untuk mempelajari tentang analisis data. Nanti kalian boleh lampirkan pengertian atau pengertian dari beberapa materi atau kalian bisa menyebutkan contohnya ya. Nah, kalian nanti bisa menggunakan kertas untuk mengerjakan studi kasus yang LKPD 1. Mana yang LKPD 1? Tolong, Mbak. Kemudian Ibu juga punya spidol. Boleh kalian nanti pakai spidol. Kemudian kalau tidak menggunakan, kalau misalnya Bu saya lebih nyaman pakai infografis Bu, pakai Canva, boleh silakan. Ya, Ibu menyediakan beberapa peralatan yang bisa kalian pilih dengan nyaman untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan studi kasus. Jadi gitu pengolahan data ya, bisa recording, kemudian bisa sorting, kemudian bisa pengklasifikasian data dan calculating. Nah, kemudian selanjutnya selain pengolahan data, selanjutnya adalah visualisasi data. Seseorang dalam memahami sebuah data ya harus ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Ya, karena sesuai dengan penelitian ability to recall, bagaimana seorang memahami sebuah data itu harus melakukan visualisasi dengan baik. Nah, berarti nanti disebutkan ya berbeda dari berkaitan dengan jumlah pada masing-masing area dan masing-masing presentasikan hasil diskusinya untuk ke depan. Pakai laptop ya, bisa dibawa laptopnya. Oke, apa yang kamu buat Mbak? Silakan sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kisah pertama. Kisah pertama datang dari kata-kata. Inilah topik yang kami bahas dari presentasi kali ini. Masing-masing perhatikan. Klasifikasi data ada internal, eksternal, kuantitatif, dan kualitatif. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Ayah. Dan yang kedua ada analisis data, ada grafik, kuantitatif, dan kualitatif. Mungkin ini yang dapat kami jelaskan. Semua kita mesti berharap dapat memiliki ilmu pengetahuan tentang informatika. Jadi semoga kita dapat terus-menerus mengembangkan ilmu yang kita miliki tentang informatika ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Office-nya menunjukkan apa? Sumbu X-nya menunjukkan? Merek motor. Kemudian legend-nya? Total semuanya apa? Grand total. Grand total apa? Penjualan? Profit ya. Dari data ini dihasilkan pengolahan, yaitu yang pertama adalah banyaknya data. Banyaknya data itu mewakili banyak siswa berjumlah 19 dan modus berjumlah 26, median 46 dan memiliki rata-rata 51,68.
tanggapan? Mbak Binar memberikan tanggapan hasil karya dari salah satu kelompok, boleh? Mungkin untuk ngomongnya bahasanya, Ya. karena kan tadi udah di gambar tabel gitu, terus bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin lebih paham sama ngomongnya bahasanya karena udah ada contoh tabelnya kayak tadi yang pas yang masih belum itu mungkin kurang paham karena masih ada teks atau apa yang belum masuk. Oh ya, oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, gitu ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya, pertama tahapan analisis data, pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data. Yang kedua, pengolahan data terdiri dari recording, classification, sorting, kalkulasi. Yang ketiga, pengolahan data terdiri dari recording, classification, sorting, kalkulasi. Ada dua. Yang keempat, pengolahan dan penyajian membutuhkan alat bantu atau software. Contoh, Excel, spreadsheet, MySQL, Oracle, Kraken, MyAdmin, dan lain-lain. Ini terakhir, penyajian atau visualisasi data adalah cara untuk menampilkan data bisa berupa teks, tabel, dan grafik agar data mudah dipahami. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kalian tuangkan refleksi pembelajaran kalian pada sticky note kalian, kemudian seperti tadi tempelkan pada bagian bawah identifikasi perasaan yang tadi sudah kalian tempel di awal. Tadi akan membacakan salah satu refleksi dari salah satu siswa ya di sini ya. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini yaitu presentasi ya, karena melihat teman menjelaskan hasil karyanya. Kemudian yang kedua tantangan ya. Yang kedua adalah tantangannya adalah cukup kesulitan untuk mengerjakan tugas LKPD namun dengan melihat Google gitu ya, tadi sempat browsing ya, kemudian melihat bahan ajar menjadi lebih paham. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan mendatang? Belajar dengan giat, produktif, kemudian lebih banyak belajar tidak hanya dari buku LKS, artinya memperbanyak literasi dan sumber belajar ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kalian tuangkan dalam refleksi tersebut dapat meningkatkan belajar kalian di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang database. Masih ada kaitannya dengan analisis data, ya, kita akan belajar tentang database. Karena waktunya sudah habis dan kalian akan mengikuti kegiatan berikutnya, kita akhiri pertemuan hari ini, tapi kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Siap, gerak. Mulai. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan boleh melanjutkan kegiatan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.